أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 28 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para dokter, tenaga kesehatan yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema, yaitu tema yang berkaitan dengan hati. Siapkan hati di bulan suci agar Ramadan berbuah takwa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, berarti yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mempersiapkan hati untuk menghadapi Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Dan hati yang dimaksud adalah sebuah keyakinan di dalam diri kita. Jadi siapkan hati maksudnya adalah siapkan keyakinan di bulan suci agar Ramadan berbuah takwa. Jadi hati yang dimaksud adalah keyakinan yang ada di dalam hati seorang muslim tentang bulan Ramadan, agar Ramadan kita bertakwa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, persiapan hati menghadapi bulan suci Ramadan yang pertama adalah, yaitu kita harus meyakini di dalam hati kita bahwa datangnya bulan Ramadan ini harus disambut dengan hati yang gembira. Datangnya Ramadan ini harus disambut dengan hati yang sukacita.
Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jika datang bulan Ramadan, di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau yubashshiru ashabahu. Beliau memberikan berita gembira kepada para sahabatnya. Beliau berkata, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka persiapan yang pertama dan utama adalah meyakini di dalam hati dengan menyambut dengan rasa gembira, sukacita tentang datangnya Ramadan. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman. Lihat di sini, karena iman dan karena berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Apa yang dimaksud dengan karena iman dan berharap pahala? Saya akan kupas kata berharap pahala dulu, karena berkaitan dengan poin pertama yang sudah kita bahas, yaitu persiapan hati kita memasuki bulan Ramadan ini harus senang, bersukacita, riang gembira menghadapi bulan Ramadan ini. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan yang dimaksud berpuasa karena berharap pahala adalah al-azimah, yaitu berpuasa dengan bertekad. Bertekad untuk apa? An yasumahu fi ma'na raghbah, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh kesukaan, dengan penuh kecintaan, ghaira mustasqilin li siyami wala mustatilin li ayyami, yang artinya tidak merasa berat berpuasanya dan tidak merasa panjang hari-harinya. Ini adalah poin pertama yang paling utama ketika seseorang ingin menghadapi bulan Ramadan. Persiapan hatinya adalah dia harus gembira, dia harus sukacita, dia harus senang menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan. Ini persiapan hati yang pertama agar hati kita atau agar Ramadan kita benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang kedua adalah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i tadi, atakum Ramadhanu syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka persiapan yang kedua adalah meyakini di dalam hati kita
bahwa Ramadan bulan penuh berkah, bukan sembarang bulan. Bulan yang tidak sama dengan 11 bulan lainnya dalam satu tahun. Bulan yang satu-satunya namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ramadan. Anda tidak akan pernah dapatkan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, tidak akan pernah dapatkan di dalam Al-Quran. Hanya Ramadan. Allah berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, persiapan hati yang kedua menghadapi Ramadan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Timbul pertanyaan sekarang, apa arti berkah? Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, arti berkah diantaranya adalah yaitu kebaikan yang selalu ada dan tetap. Kebaikan yang selalu ada dan tetap. Itulah arti dari berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna haulahu. Yang artinya, dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya bumi yang telah kami beri berkah padanya. Quran surat Al-A'raf ayat 137. Kata Imam Al-Mufassirin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan yang dimaksud kami berkahi bahagian baratnya adalah ja'alna fihal khaira thabitan daiman li ahliha, yang artinya kami jadikan kebaikan di bahagian timur bumi selalu tetap dan terus menerus ada bagi penghuninya. Bahagian barat bumi seperti negeri Syam, Lebanon, Suria, Yordania, Palestina. Mereka diberkahi oleh Allah dilihat dari sisi buah-buahannya yang senantiasa selalu tumbuh, terutama buahan kurma dan juga zaitun. Artinya keberkahan adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus ada kebaikannya. Maka ketika kita katakan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, maksudnya adalah Ramadan kebaikannya selalu tetap dan terus menerus dari malam pertama sampai malam terakhir. Arti berkah yang kedua yaitu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama-tama yang diletakkan untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang berada di Bakkah yang penuh dengan berkah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang dimaksud bahwa Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya penuh dengan berkah, li tada'ufil amali fi fal barakatu kathratul khair. Yang dimaksud Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya penuh dengan berkah adalah karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ramadan juga begitu, kebaikannya banyak dan terus bertambah. Maka persiapan hati untuk memasuki Ramadan agar nanti Ramadannya lebih bertakwa, kita harus meyakini di dalam hati bahwa Ramadan bulan penuh dengan berkah. Apa sih berkahnya Ramadan? Apa sih berkahnya Ramadan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya Ramadan adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Al-Qur'an yang merupakan kitab petunjuk, kitab keterangan, kitab pembeda antara yang hak dan batil, diturunkan di dalam Ramadan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Kemudian di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Karena Allah memilih dari 12 bulan selama setahun, memilih Ramadan untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran, kitab suci, sebagai penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran yang merupakan kalamullah yang mulia, dibawa oleh Jibril yang mulia, diberikan kepada malaikat yang mulia, maka pantas memang diturunkan